praktikan dari rumah bersama Pak Sunas selama pandemi, mudah-mudahan bisa membantu. Hari ini kita akan membahas materi tentang ukuran data-data. Nah, ukuran data-data yang maksud di sini adalah yang pertama tentang median. Itu ukuran tengah sekelompok data yang telah diurutkan. Jadi data itu dibagi dua. Kemudian ada kuartil, jadi membagi data yang urutan itu menjadi 4 bagian yang sama. Ada desil, jadi kumpulan data yang telah diurutkan itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Dan terakhir adalah persentil, jadi kumpulan data yang telah diurutkan itu kita akan membagi menjadi 100 bagian yang sama. Jadi median dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100 bagian yang sama. Nah, bagaimana cara kita mencari masing-masing nilai median, kuartil, desil, persentil tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Jadi di sini median, kuartil, desil, persentil yang kita bahas ada yang data berkelompok ya. Kita mulai dengan median dulu. Jadi median itu disimbolkan dengan ME biasanya. Itu cara ngitungnya. TB ditambah setengah N dikurangi FK per F kali P. Dimana TB itulah tepi bawah kelas median. Jadi cara kita mencari kelas median itu yang di sini. Di setengah dibagi N. Setengah dibagi jumlah datanya berapa. Itu nanti mungkin dicontohkan lebih jelas. Kemudian ada di sini frekuensi kumulatif. Jadi nanti sebelum kita menghitung, kita akan membuat dulu FK atau frekuensi kumulatif. Yang kita pakai lah yang sebelum kelas median. Jadi sebelum kelasnya. P panjang kelas, F frekuensi kelas median. Nanti mungkin di soal akan lebih jelas. Kita lanjutkan dulu ke materi kuartil. Jadi di sini, jadi antara median, kuartil, persentil, desil itu mirip ya. Yang membedakanlah itu adalah kelasnya, cara mencari kelasnya. Seperti kuartil misalnya. Jadi kuartil itu simbolnya Ki I. Jadi Q1 sampai Q3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Nah, di sini berarti desil juga sama. Jadi kalau datanya dibagi dengan 10, berarti letak kelas desilnya juga dibagi 10. Begitu juga persentil, karena dibaginya sebagian sama, berarti di sini juga per 100. Nah, jadi yang membedakan lah letak kelasnya ya. Jadi kalau dia kuartil, berarti datanya bagi 4. Kalau dia desil, datanya dibagi 10. Kalau persentil, datanya dibagi 100. Lebihnya sama cara mencari. Nah, di sini kita bahas kuartil sedikit. Di kuartil itu ada 3 ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi tergantung ingin cari yang mana. Kalau ingin cari kuartil 1 berarti cara mencari kelasnya 1/4 kali N. Kalau kuartil 2, 2/4 kali N. Begitu seterusnya. Kalau kuartil 3, 3/4 kali N. Sama dengan desil, persentil. Jadi tergantung I-nya itu diganti dengan desil berapa yang diminta. I di sini diganti dengan persentil berapa yang diminta. Jadi sama semua. Jadi kalau terlihat dari rumusnya sih mirip semua. Jadi rumusnya mirip, tinggal yang membedakanlah letaknya. Ini sama FK sama frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti di FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Di sini berarti FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Jadi semua sama. Ya, sebagai biar nggak bingung, kita lihat contoh satu-satu. Misalnya di sini diberikan contoh seperti ini. Di sini menentukan median kuartil 1 berarti Q1 ya, desil 7 dan persentil 60. Kita akan bahas beberapa aja median misalnya. Jadi sebelum kita membuat median, kita buat FK dulu. Jadi cara kita membuat FK di sini itu kita buat frekuensi kumulatif. Nah, mana dia warnanya? Di sini frekuensi kumulatif artinya kita menjumlahkan ya. Nah, di sini misalnya pertamanya kan 8 ya, udah 8 saja. Ya, karena memang data pertamanya kan 8. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif yang kedua kan data pertama
ditambah data kedua, 8 tambah 10, 18. Oh, tambah lagi 13, berarti 18 tambah 13 itu 31. Begitu seterusnya. 31 tambah 17 berarti 48. Benar ya? Iya, betul. 48 tambah 14 itu 62. 62 tambah 11, jadi kita tambahkan ke sini. 62 tambah 11 berarti 73. 73 ini berarti 80. Cocok ya jumlahnya 80. Frekuensi kumulatifnya kalau ditambahin semua pasti juga 80. Nah, setelah dapat frekuensi kumulatif seperti itu, nah kita menentukan dulu letak median, kelas mediannya. Jadi kalau kita lihat rumusnya tadi kan setengah N, berarti setengah N, N-nya 80, berarti setengah kali 80. Berarti itu adalah 40. Jadi 40 ini itulah data ke-40. Nah, kamu cari sini data ke-40 di mana? Di sini berarti kalau kita lihat FK8, artinya data 1 sampai data 8 di sini. FK18 berarti dari 9. Dari 9 sampai 18 di sini 9, 10, 11 sampai 18. Berarti kalau seperti itu data ke-40 di mana? Di sini nggak mungkin karena maksimalnya 18. Di sini nggak mungkin juga karena di sini data maksimalnya 31 kan? Berarti ada di ini di sini. Kenapa? Karena yang di kelas median ini itu data dari 32 ada di 41 kan? Jadi dari 32 sampai 48. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 40. Pastilah di sini dia namanya kelas median. Jadi kelas mediannya adalah di 45 sampai 49. Nah, baru kita hitung satu-satu yang dibutuhkan. Nah, DB, masih ingat cara mencari DB kan gampang ya. Batas bawah dikurangi 0,5 seperti waktu membahas modus. Ada di sini batas bawahnya kan 45. Di sini 45, berarti 45 dikurangi 0,5 itu 44,5. Nah, FK ke-1, kenapa FK ke-1? Ingat, FK tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kan kelas median di sini. Di frekuensi sebelumnya yang ini. Di 31. Nah, itu hanya sebelum. Ingat sebelum ya. F dari frekuensi kelas median 17, sudah betul. P panjang kelas 5 masih ingat ya. Dari 30 sampai 34, 30, 32, 33, 34. 30, 31, 32, 33, 34, 5. Makanya P-nya 5. Nah, sudah lengkap. Tinggal kita masukkan ke rumus di sini. TB 444,5 kan? Tambah setengah N, sudah kita hitung tadi 40. FK-nya 31 per F. F-nya 17 kali N. Ya, hitung biasa. 40 dikurangi 31 itu 9. 9 kali 5 itu 45 ya. 45 bagi 17 itu 2,65. Jadi 44,5 tambah 2,65 itu 47,15. Jadi median dari data tersebut adalah 47,15. Jadi gampang. Jadi langkah pertamanya buat dulu FK, itu tentukan kelasnya, cari TB, FK, F, dan P-nya. Masukkan rumus, selesai. Mudah bisa dimengerti. Sebagai gambaran lagi, kuartil. Jadi kuartil di sini Bapak nggak buat FK lagi, karena FK yang tadi sudah kita buat kan. Jadi FK yang tadi kita pakai lagi karena dia satu soal yang sama. Kita tinggal menghitung letak kelas kuartil. Karena dimintanya kelas kuartil 1, berarti I-nya diganti dengan 1. Jadi 1/4 kali N. Jadi 1/4 kali N ini harusnya rumusnya I ya. Jadi rumusnya kan I per 4I kali N. Nah, tadi kalau I-nya diminta kuartil 1, makanya I-nya diganti dengan 1. 1/4 kali 80 itu 20. Nah, data 20 ada di mana? Di sini nggak sampai 20. Di sini nggak sampai karena maksimalnya data ke 18. Berarti ada di sini berarti kan? Di sini berarti dia. Nah, berarti di sini sama nggak tadi? Cari TB 40 dikurangi 0,5 39,5. FK ingat frekuensi kumulatif sebelum. Nah, sebelumnya kan 18.
F-nya 13 yang di sini kan, frekuensi kelas kuartil 1. P-nya sama. Tinggal masukkan ke rumus Q1 dB seperempat N kali FK per F kali P. 39,5 tambah 20 dikurangi 18 per 13 kali 5. Hitung biasa. Di sini dapat 10 per 13. Nah, 10 per 13 itu 0,78. Jadi 39,5 tambah 0,78 itu 40,28. Jadi kuartil 1 dari data tersebut adalah 40,28. Sangat gampang. Lagi satu contoh, misalnya desil 7. Ingat ya, jadi FK tetap sama, yang berbeda itu adalah kelasnya. Berarti di sini cari dulu kelasnya. Kelas kuartil, kelas desil 7. Berarti 7 per 10 kali N. Jadi kalau I per 10 kali N itu rumusnya ya. Berarti di sini 7 per 10 kali N. 7 per 10 kali 80. Itu berarti thread 0-nya 7 kali 8 di mana? Betul. Cari data ke 56 ada di mana? 56 di sini nggak mungkin sampai maksimal 48. Di sini udah di 56 kan? Dari 49 sampai 62. Berarti di sini. Inilah nanti namanya kelas desil 7. Setelah dapat kelasnya, ya udah sama kan tadi, cari TB. Atas bawah dikurangi 0,5, berarti 50 kurangi 0,5, 49,5. Di situ ada FK frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelumnya kan 48, F-nya 14, P-nya 5. Masukkan ke rumus, sama dengan tadi caranya. Jadi 49,5 ditambah 56 dikurangi 48. Ini udah ada di sini ya. Per 14 kali 5. Jadi tinggal dikurangi biasa. Jadi 56 dikurangi 48 itu 8. 8 kali 5 itu 40. 40 bagi 14 2,86. Tinggal ditambahkan biasa. Jadi dapat 52,36. Nah, untuk persentil juga sama saja caranya. Tinggal kita ngitung 60% dan seterusnya. Silahkan dicoba sebagai latihan kalian. Jadi pada intinya antara median, kuartil, desil, persentil itu sama aja. Yang membedakanlah letaknya. Jadi kalian tinggal pahami satu materi. Kalau satu materi sudah paham, pasti materi yang lain itu bisa dimengerti. Ya, demikian untuk materi kali ini. Silahkan jika ingin bertanya, taruh di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Ingat subscribe, like, and share. Terima kasih.